Halo, hari ini saya mau cerita sama kamu tentang pengalaman saya hidup bersama dengan non-minimalis. Kalau kita udah jalani hidup minimalis, rumah udah rapi, udah bersih, nggak terlalu banyak barang. Tapi kemudian kita hidup dengan non-minimalis, kadang-kadang ada keselnya juga sih. Misalnya nih ya, rumah udah kita beresin gitu. Tahu-tahu dia pulang, dia main taruh aja sembarangan barangnya gitu kan. Aduh, ilah gimana sih, udah dirapiin gitu. Kita baru selesai di cluttering misalnya, wah tempat penyimpanan udah lapang gitu kan, aduh enak deh ngeliatnya, udah bersih, udah lapang gitu. Terus tahu-tahu dia pulang bawa-bawa barang-barang baru, ada tempat penyimpanan, bawa lagi barang baru, aduh gak bisa lihat tempat yang kosong. Permukaan meja udah kosong gitu kan, enak liatnya, bersih ya. Tahu-tahu dia main taruh aja kunci di situ atau apalah segala macam main taruh di situ. Bikin jadi darah tinggi ya nggak sih? Aduh gimana ya? Kadang-kadang ada tuh yang suka taruh komen di channel ini bilang begini, Kak gimana sih Kak? Pengen banget hidup minimalis tapi rada kesel juga sih sama orang rumah, susah banget dibilangin gitu. Nah jadi hari ini kita mau sharing aja, santai aja ya, kita ngobrol santai aja. Gimana caranya kita bisa hidup bersama dengan non-minimalis? Mungkin gak sih? Mungkin. Saya ceritain pengalaman saya ini. Oke, saya mau ajak kamu untuk kenalan sama orang-orang rumah saya, anggota keluarga saya ya. Nih, kenalin ya, yang pertama ini anak perempuan saya. Dia nih punya hobi sama banget kayak mamanya, hobinya baca buku. Nah, selain hobi baca buku, hobinya dia adalah beli buku, tau nggak? Jadi dia seneng banget beli buku, pergi ke mall beli buku, online shopping, lihat-lihat yang dibeli buku juga. Akhirnya buku di rumah tuh jadi banyak banget gitu kan. Nah terus waktu dia mau kuliah, dia tahun 2020 kemarin bulan September dia kuliah, berangkat ke Taiwan gitu. Nah terus karena dia pergi kan lama dan jauh gitu ya, lalu saya beresin dong barang-barang dia kan. Terus saya tanya sama dia, Kak boleh gak sih mama beresin buku-buku kamu, boleh gak gitu. Terus dia bilang, jangan Ma, enggak, mama mau kasih orang aja, kan kamu gak bakalan baca-baca lagi nih buku-buku ini kan, mama kasih orang aja deh, atau nggak mau buang nih yang sebagian yang udah gak bagus. Enggak, jangan, aku masih mau baca, katanya gitu. Ya udah deh ya, akhirnya ya saya jadi ketawa aja, ya udah deh saya simpan di dalam box-box aja. Ada beberapa yang masih saya simpan di sini nih, di rak buku. Ini buku-bukunya nih kayak gini nih, bentar ya. Nih kayak buku-buku why. Buku Y ini kan bukunya bukan buku anak kuliahan ya mesti. Tapi dia masih senang, dia bilang enggak, dia masih mau baca. Ya udah oke lah ya. Aduh kita taruh dulu. Nah, terus kayak buku apa lagi ya? Nih. Buku Enid Blyton. Nah, Enid Blyton ini kan buku-buku zaman saya banget nih, kayak 5 Sekawan gitu. Terus apa lagi sih nih? Nih ada lagi nih. Mallory Powers tuh ya. Ini kan buku-buku lama ya, tapi dia seneng gitu. Ya udahlah, dia bilang nggak boleh dibuang, udah nggak dibuang. Jadi ini masih tetap disimpan di sini gitu. Nih kayak apalagi nih macam-macam nih, lihat ada kamus-kamus, macam-macam jenis kamus, matematika lah, fisika, dari bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ada kamus biologi. Aduh kan dia nggak bakal baca lagi kan. Tapi ya udahlah, dia bilang nggak boleh dibuang, ya udah biarin kita simpan aja ya. Jadi oke, disimpan aja dulu deh. Saya harus menghormati dia walaupun dia lagi nggak di sini, nggak di rumah, tapi saya tetap menghormati dia sebagai anggota keluarga saya. Jadi waktu kemarin itu beberapa hari yang lalu tuh dia video call sama saya kan. Terus kita ngobrol-ngobrol. Enaknya zaman sekarang walaupun anak kuliah jauh ya, tapi kita masih tetap bisa ngobrol deket gitu. Nah dia lagi beres-beresin barang dia karena dia mesti pindah dormitory dari lantai 3 ke lantai 2 kalau nggak salah, pindah kamar gitu. Barang-barangnya lagi diberesin. Aduh Kak, kalau misalnya mama deket, mama bantuin itu beres-beres gitu kan. Terus dia cerita, dia bilang, aduh mama capek banget deh, barang aku banyak katanya gitu. Aku jadinya nggak kelar-kelar nih beres-beresnya. Ya iyalah, dia baru sadar ternyata ribet ya, punya banyak barang gitu kan. Bikin buang-buang waktu, meja jadi berantakan, nggak punya space yang cukup gitu kan. Aduh kata dia, aduh nih makanya udah mesti mulai dibuang-buangin. Nah baru tahu ya. Baru tahu kalau ternyata kebanyakan barang bisa bikin jadi pusing gitu. Jadi ya
Tips yang pertama untuk kalau kita hidup dengan non minimalis adalah kita harus tetap bisa menghormati anggota keluarga kita yang belum menjalani hidup minimalis. Hormati aja. Nanti pasti dia juga bisa melihat kok lama-lama kalau hidup minimalis ini banyak banget manfaatnya gitu. Jadi kita nggak usah paksain banget gitu. Nggak boleh kita main buang-buangin aja barang-barangnya dia, nggak boleh. Karena sebetulnya apa yang penting buat kita mungkin nggak penting buat dia. Tapi apa yang penting buat dia mungkin nggak penting buat kita. Jadi kita pikir, aduh, kita secara minimalis, kita orang minimalis, kita pikir aduh ya gak perlu banget kan, gak baca-baca lagi, buang aja, buang gitu. Nanti kalau dia nyariin terus nggak ada gimana, kan dia tersinggung. Nggak boleh begitu. Jadi kita mesti tetap menghormati apa yang penting buat orang rumah kita gitu ya. Jadi itu tips yang pertama, tetap menghormati. Nah, sekarang kenalin, yang ini anak saya yang kedua, laki-laki, udah kelas 3 SMA, berarti kelas 12 ya. Nah, dia ini biasalah anak laki kan, biasanya kalau misalnya pulang main basket tuh kan sepatu ditaruh aja sembarangan gitu. Terus udah gitu tasnya juga dia taruh aja di atas meja gitu kan, dibiarin. Saya nggak mau angkatin kalau udah kayak gitu, saya cuma bilang jangan lupa diangkat gitu aja. Terus kalau habis makan, dia suka lupa tuh cuci piringnya. Nah, saya juga nggak mau cuciin. Tega banget sih mamanya nggak mau cuciin piring anaknya. Bukan masalah tega nggak tega. Nanti dia akan punya keluarga sendiri juga. Jadi dia juga mesti belajar untuk bertanggung jawab gitu. Jadi saya cuma ingetin aja, piring jangan lupa dicuci piring ya, gitu aja udah. Jadi mau nggak mau dia akhirnya beresin kan, bersihin piringnya. Meja belajarnya juga berantakan banget. Namanya juga anak laki ya, suka gitu berantakan banget. Tapi kalau diingetin sih dia udah, dia akan lakukan juga, diberesin juga gitu. Memang nanti setelah beresnya dia itu nggak sama-sama beresnya minimalis gitu ya. Kalau kita lihat foto-foto rumah-rumah minimalis kan yang di permukaan mejanya sama sekali nggak ada barang, nggak kayak gitu juga. Tapi at least lebih rapi lah gitu, lumayan lah gitu. Nah, untuk yang anak yang kedua ini kasusnya seperti itu, suka sembarangan. Tapi saya berusaha untuk kasih teladan aja gitu ya. Kita harus lead by example. Jadi kalau saya pulang kantor, sepatu saya copot, saya taruh di rak sepatu. Kemudian kunci mobil taruh di tempat kunci mobil. Terus tas saya taruh di tempat tas gitu. Saya kasih contoh aja seharusnya bagaimana gitu. Habis makan, piring langsung saya cuci gitu, taruh di tempatnya. Udah gitu. Jadi kita minta untuk anggota keluarga yang lain ya, ini tips yang kedua nih jadinya. Kita sama-sama harus jaga rumah ini untuk tetap rapi. Rumah harus tetap bersih gitu. Dan itu bukan cuma tugasnya mamanya doang, bukan tugas satu orang, enggak, tapi semua anggota keluarga harus sama-sama jaga. Makanya kita di rumah ini nggak pakai asisten rumah tangga, tapi saya ajarin anak saya untuk mandiri. Kita mesti kerja sama gitu. Jadi sekarang semua udah terbiasa sih. Kita mesti bisa keep semuanya rapi, saling mengingatkan satu sama lain, dan berusaha untuk bisa disiplin diri juga untuk bisa kembaliin semua barang ke tempatnya lagi gitu. Yang ketiga, kenalin nih, ini bukan anak ketiga ya. Ini suami saya. Nah, saya bersyukur banget sih punya suami yang gampang banget diajak kerja sama gitu ya. Dia bisa diajak susah, senang, bersama deh pokoknya. Kalau di rumah lagi nggak ada makanan nih, dikasih nasi sama telur juga dia oke-oke aja. Udah gitu memang kayaknya sih dia lebih minimalis dari saya sih sebetulnya ya. Kayak misalnya nih ya, lemari kita kan kita pakai sama-sama nih ya. Nah, satu lemari 3/4 isinya baju saya, dia cuma 1/4. Padahal saya ngakunya saya minimalis. Tapi dia ternyata lebih minimalis dari saya lagi gitu ya. Kalau disuruh beli baju baru, dia jawabannya gini, nggak usah lah, baju yang ada masih bagus gitu. Tapi ada satu kelemahannya suami saya nih. Suami saya tuh nggak bisa lihat permukaan meja yang kosong. Jadi kalau misalnya ini dia taruh aja gitu, jam tangannya lah, handphonenya atau kacamatanya dia taruh aja gitu di permukaan meja yang kosong. Nah, untuk yang ini saya punya solusi juga. Saya siapkan satu kotak khusus gitu ya. Jadi di kotak khusus ini, jadi dia tahu deh kalau dia mau taruh kacamatanya, handphonenya, atau jam tangan dan sebagainya itu taruhnya di kotak itu gitu. Saya juga gitu. Jadi supaya barang nggak ditaruh sembarangan. Di rumah, tips yang ketiga jadinya setiap barang harus punya rumahnya masing-masing. Jadi kita sediakan tempat untuk semua barang. Jadi kalau dengan begitu kan kita nggak perlu cari-cari barang juga nggak susah gitu di rumah ya kan.
Karena semua anggota keluarga tahu tempatnya barang ini ada di mana gitu. Pada saat kita mau cari gunting misalnya, oh gunting ya ada di situ, tempatnya di situ misalnya gitu. Kita mau cari apa lagi misalnya, mau cari apalah gitu, pokoknya gampang nyarinya karena semua sudah ada tempatnya. Jadi itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, sediakan kotak khusus untuk barang keluar. Jadi ini kotak ini harus ditaruh di satu tempat yang semua anggota keluarga tuh tahu tempatnya di mana. Jadi untuk barang-barang yang misalnya udah nggak dipakai lagi atau mau dikasih orang gitu, itu tempatnya di situ gitu ya. Jadi misalnya, atau kita misalnya baru beli satu barang baru, kita mau mesti keluarin satu barang yang udah lama untuk keluar dari rumah, itu taruhnya di kotak itu. Nah kotak itu harus cukup besar gitu ya, supaya apapun jenis barangnya muat ditaruh di situ. Nah nanti pada waktunya kita mau lakukan donasi atau kita mau buang, itu kita tinggal pilah-pilah aja ini mau dikasih kemana gitu. Jadi semua orang tahu bahwa ini kotak ini adalah kotak untuk barang keluar dari rumah ini. Jadi setiap kali misalnya si kakak misalnya mau, oh buku nih udah nggak dibaca lagi, taruhnya di situ. Misalnya si adiknya mau apalah barang apa lagi yang udah nggak mau dipakai lagi, baju misalnya nggak dipakai lagi, ya taruh di situ gitu. Kita udah sama-sama tahu tuh kotaknya ada di mana gitu. Jadi siapkan siapkan kotak untuk barang keluar. Itu tips yang keempat. Oke, jadi hari ini saya udah sharing sama kamu ada 4 tips nih ya untuk bisa hidup bersama dengan non-minimalis. Yang pertama, kita mesti tetap bisa menghormati orang yang belum siap untuk menjalani gaya hidup minimalis. Bukan berarti kita yang paling baik, yang orang yang sudah menjalani gaya hidup minimalis tuh yang paling baik, enggak juga gitu, nggak boleh gitu. Kita nggak boleh memaksakan gaya hidup kita sama orang lain yang belum siap gitu. Waktu itu pernah ada yang tanya, Kak, boleh nggak sih Kak, kalau misalnya Mama lagi nggak ada di rumah, boleh nggak sih saya beres-beresin barang-barangnya Mama, buang-buangin yang nggak perlu-perlu. Saya tahu kok barang-barang yang nggak perlu yang mana aja. Nggak boleh gitu ya. Kita tetap harus tanya dulu gitu, boleh nggak sih barang ini disingkirkan gitu misalnya. Jadi misalnya nih, kalau seandainya ada satu barang tertentu yang udah lama ada di tempat itu, nggak pernah disentuh-sentuh, dibiarkan berdebu, misalnya kita tinggal sama orang tua kita gitu, kita tanya dulu, Ma atau Pa, boleh nggak sih barang ini dibuang aja deh, kayaknya bikin debu aja di sini, nggak pernah dipakai juga, boleh nggak gitu. Harus tanya dulu. Kalau misalnya mereka bilang enggak, ya udah kita hormati gitu. Kita mesti tetap bisa menghormati orang-orang yang tinggal bersama dengan kita. Karena tadi saya bilang, kepentingan kita sama kepentingan mereka itu beda gitu ya. Kepentingan satu orang yang satu dengan orang yang lain beda. Jadi kita mesti bisa menghargai cara pandang orang lain. Tips yang kedua, berikan teladan, kasih contoh gitu ya, lead by example. Jadi kasih contoh aja bagaimana kita menjalani gaya hidup minimalis yang bikin hidup ini jadi kelihatan lebih ringan dan menyenangkan gitu ya kan, terasa lebih ringan dan menyenangkan. Jadi ya orang lain juga akan lihat kok lama-lama, ya bener juga ya, ternyata nih rumah kita jadi lebih rapi nih sejak kita hidup sama-sama menjalani gaya hidup ini. Ternyata kita juga nggak terlalu banyak stres nih kalau karena kebanyakan barang gitu kan. Jadi kita sama-sama bisa lihat gitu bahwa hidup minimalis ini ada manfaatnya gitu. Jadi yang kedua tadi harus bisa lead by example ya, kasih teladan yang baik. Yang ketiga, tips yang ketiga adalah untuk semua barang harus ada tempatnya. Kita harus bisa siapin tempat atau rumah buat setiap barang supaya kita tahu di mana kita harus taruh barang ini setelah selesai kita pakai, dan juga semua anggota keluarga tahu gitu kalau mau cari barang ini adanya di sini gitu. Jadi semuanya bisa rapih gitu, semua ada tempatnya. Nggak ada lagi barang yang nggak punya tempat yang ditaruh sembarangan, nggak ada lagi, karena semuanya tahu bahwa semua barang ada rumahnya gitu. Kemudian tips yang keempat tadi, siapkan kotak keluar. Jadi ada satu kotak keluar khusus yang harus kamu siapin, yang semua anggota keluarga juga tahu bahwa kalau kita mau keluarin barang yang udah kita nggak pakai lagi, kita taruhnya di situ gitu. Jadi hari ini saya sharing sama kamu 4 tips bagaimana kita bisa hidup bersama dengan non-minimalis. Gimana dengan kamu? Ada cerita juga nggak yang sama kayak saya? Kalau kamu mau cerita, saya mau dengerin cerita kamu juga di kolom komen. Kita ngobrol lebih lanjut di kolom komen di bawah ya. Dan buat kamu yang mau belajar lebih banyak lagi soal gaya hidup minimalis, kamu bisa subscribe atau kamu bisa nonton video-video yang lain ya di playlist yang sudah saya siapkan. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Dadah!